Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat dan juga isu-isu menarik yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat. Bersama saya Pesi Ramadi, karena tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Dan sebelum kita hadirkan bintang tamu spesial kita pada hari ini, kita simak dulu tayangan berikut ini. Indonesia tengah melangkah menuju tonggak sejarah 2045 saat Republik ini mencapai usia 1 abad. Sebuah cita-cita besar telah digariskan. Ekonomi yang maju, berkelanjutan, dan inklusif. Pemerintah menyusun arah baru, transformasi industri, digitalisasi nasional, dan investasi hijau yang terukur. Namun untuk mencapainya, negara tak bisa berjalan sendiri. Sektor swasta memegang peran strategis sebagai penggerak inovasi dan motor kolaborasi global. Dari pembangunan infrastruktur, transisi energi, hingga pemerataan peluang usaha. Setiap langkah membutuhkan sinergi yang nyata. Lalu siapkah kita menjawab tantangan itu dan mengubahnya menjadi langkah maju menuju Indonesia emas? Selengkapnya di Bincang Spesial. Ya pemirsa, sudah hadir di studio Simpo TV ada Pak Tito selaku Chairman Forum Sinergi Inovasi Industri. Halo Pak Tito, apa kabar? Baik, selalu Festi. Pak Tito, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Simpo TV dalam program Bincang Spesial di tengah kesibukan Pak Tito yang sangat luar biasa yang terus memberikan edukasi dan juga inspirasi untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Pak Tito, terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan pemirsa, kita berada di era yang sangat menarik, di mana sektor energi, infrastruktur, dan juga teknologi tidak hanya menjadi tulang punggung bagi pembangunan nasional, tapi juga menjadi ladang peluang yang luar biasa bagi para pelaku usaha. Lalu seperti apa sih kira-kira pandangan tajam dari seorang Pak Tito Loho terkait dengan perkembangan bisnis di sektor-sektor vital ini? Kita akan membahasnya bersama Pak Tito. Pak Tito, kita langsung saja tanyakan ya, teknologi ini kan sudah semakin canggih, apalagi kita sudah mau menuju ke generasi emas seperti itu ya, 2045. Kalau kita melihat kondisi saat ini, di apa sih Pak peta peluang bisnis di sektor energi maksud kami, terus juga infrastruktur dan juga teknologi. Oke, ini menarik ya. Jadi Festi ada menyebut mengenai Indonesia emas 2045. Betul. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, termasuk rekan-rekan pemirsa sekalian. Kenapa 2045? Karena 2045 itu dikaitkan dengan 1945. Jadi setelah perjalanan bangsa ini 100 tahun merdeka, ditargetkan kita udah mencapai suatu keemasan. Apa sih keemasan? Apa nanti sekiranya yang ditargetkan untuk dilihat pada 2045 nanti? Kita akan lihat apa? Kita akan melihat Indonesia itu satu. Pertama adalah penghasilan masyarakatnya sudah kategori penghasilan tinggi. Berapa? Ada yang mengatakan parameternya adalah 20.000 US dollar lebih per kapita. Ya, oke, satu itu. Kemudian apa aktivitas masyarakat kita? Macam-macam. Indonesia ini potensinya besar, tapi yang jelas satu, semua kegiatan kita itu harus berdasarkan ramah lingkungan, yang disebut sebagai low carbon initiative, rendah karbonnya. Betul. Jadi go green, ya. Makanya sekarang kalau kita lihat ada pembangkit renewable energy digalakan, pemanfaatan mobil listrik dilakukan, ya. Nah, itu semua untuk low emission, ya. Ketiga juga adalah suatu kegiatan yang memberikan value added kepada kekayaan sumber daya alam. Kalau bahasanya sekarang hilirisasi. Ya, ada 26 komoditas, jadi nggak hanya nikel, tapi juga seperti bahkan termasuk juga rumput laut, perikanan dan lain sebagainya, diberikan nilai tambah. Ya, nah untuk dapat memberikan nilai tambah ini maka dibutuhkan yang namanya inovasi dan teknologi mutlak. Ya, jadi kita tidak lagi mengekspor namanya quote unquote, orang suka bercanda, ekspor tanah air, kedok ekspor. Enggak, kedok, smelter diberikan added value ya melalui investasi industrialisasi. Nah, terakhir, ini harus dilakukan oleh siapa? Apakah saat ini yang banyak investor asing dari Eropa, Amerika, dari China masuk, dari Jepang, Korea, kedepannya bagaimana? Kita mau belajar dari China. China dulu juga terbuka terhadap asing, orang China pada tahun era 75, 78 begitu, tahun itu tidak bisa bikin apa-apa. Tapi setelah berjalan waktu, kerja keras, hari ini mereka punya Huawei, punya BYD, punya macam-macam. Nah, Indonesia juga diharapkan 2045 nanti akan lahir pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan Indonesia yang berkelas dunia. Nah, itu impian kita, sah dong, boleh kan? Karena kita begitu besar potensinya ya. Nah,
ada satu hal yang menarik, ini hanya bisa terwujud ketika pemerintah yang transparan, akuntabel, good corporate governance, yang sekarang kita lihat pemerintah saat ini begitu serius membenahi agar pemerintah bisa tidak hanya sekedar responsif menyelesaikan berbagai masalah, tapi juga memiliki keterbukaan dan penegakan hukum. Nah itu yang sekarang kita lihat sedang dijalankan oleh pemerintah, maka kita besar harapan, maka 2045 nanti ada kita perubahan akan, emas menuju Indonesia emas itu. Oke, jadi mengapa harus 2045? Karena sesuai dengan 1945 kemerdekaan, kita harus juga ada perubahan seperti itu ya. Tadi juga seperti singgung dengan adanya ramah lingkungan, terus juga adanya hilirisasi. Pak Tito, dari berbagai sektor yang ada, kira-kira menurut Pak Tito ini sektor yang paling memiliki pertumbuhan yang paling pesat, terus kira-kira ini paling menjanjikan nih dalam waktu dekat? Nah, ini menarik ini. Di satu sisi Indonesia itu punya modal yang tangible dan intangible. Tangible, seluruh rakyat Indonesia, seluruh dunia tahu Indonesia itu punya kekayaan alam yang luar biasa. Semua bahan tambang, sampai yang namanya tambang bahan yang disebut sebagai rare earth atau tanah jarang atau critical mineral disebut, kita punya. Ya, kekayaan migas kita udah punya dari dulu. Hasil bumi, terkenal dari bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya. Nah, ini kan harus diberikan nilai tambah nih, added value. Itu poinnya kan. Nah itu hanya bisa diberikan oleh investasi, kemudian masuk inovasi dan teknologi dan sumber daya alam sumber daya manusia yang mumpuni. Nah satu lagi yang betapa saya keliling berbagai negara luar negeri, mereka sangat melihat ada potensi intangible yang agak sedih ya. Masyarakat kita kadang-kadang tidak begitu melihat. Bahkan di sini agak sedikit ada awan mendung negatif mengenai hal ini. Apa? Bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang terbaik, terstabil, dan terdemokrasi. Dari segi apa itu, Pak? Kok bisa begitu kan menanya begitu ya? Sementara perspektif dalam negeri itu sering negatif kan? Kok orang luar negeri bisa melihat luar biasa? Dia bilang sama saya, Tito, Indonesia is the only country yang bisa 6 kali pemilihan kepala negara lancar, damai, on schedule, dan penuh demokrasi. Artinya ada gugatan di situ atas hasil pemilu, tapi semuanya bisa selesai, bisa damai. Dan uniknya, setiap kali kita habis pesta demokrasi, para mantan pimpinan negara, calon pimpinan negara yang tadinya berkompetisi, bisa damai. Bisa duduk bersama. Pak Prabowo di Akademi Akmil ya, bernyanyi bersama dengan Pak Jokowi, bernyanyi bersama dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ibu Megawati dalam berbagai kesempatan. Itu ternyata mencerminkan bahwa betapa Indonesia ini para pemimpin-pemimpinnya bisa bersatu. Dan betul kalau kita lihat, Pesti, di dunia, saya tidak perlu sebut nama, betapa banyak para pemimpin dan mantan pemimpinnya berantem, ribut, saling quote-unquote kudeta, berantem, saling menjatuhkan. Ya, makanya akhirnya sekarang kita lihat ada perang di mana-mana juga kan. Tapi Indonesia, terus adanya perdamaian ya. Nah, itu ternyata modal paling besar yang dilihat oleh masyarakat investasi dunia, is the heaven on earth. Gitu. Itu yang tidak pernah terlihat di dalam negeri seperti itu ya. Karena kita semua terlalu fokus bagaimana kecanggihan teknologi yang ada, apalagi di negara-negara yang sudah maju seperti itu, dan kita sebagai negara berkembang pasti melihatnya itu sudah sampai sana, tapi mereka tidak sadar akan stabilnya Indonesia seperti itu ya. Dari segi pemerintahan, terus juga terus menyerukan perdamaian ketika banyak sekali orang-orang yang ataupun negara-negara yang sedang bertegang seperti itu ya, sangat tegang di kawasan Timur Tengah, terus juga sekarang ada Thailand, Kamboja, tapi tetap dari Indonesia tetap menyerukan sebuah gencatan senjata dan juga adanya perdamaian seperti itu ya. Pak Tito, kalau boleh tahu tantangan terbesar dari selaku sektor industri nasional ini seperti apa sih Pak untuk menghadapi gejolak global? Oke, kalau kita lihat dalam perspektif potensi dan tantangan, potensi kita banyak, ya. Tantangannya adalah tentu, Pesti, kalau kita bicara hari ini mengenai inovasi dan teknologi untuk memberikan added value tadi, biar memberikan kelimpahan. Bayangkan kalau dari nikel yang menjadi baterai itu bisa ratusan kali nilai tambahnya, ya, melibatkan proses dari hulu ke hilir, ya, melibatkan banyak pihak. Tentu, Pesti, banyak juga quote-unquote pemain asing di luar sana yang tidak happy dong kalau Indonesia maju. Ya, itu kan kompetisi ya, kompetisi antar perusahaan.
antar bangsa, antar negara ya pasti. Maka kita perlu satu paham bahwa ini kerja besar, ini kerja keras. Nggak ada red carpet. Semua inovasi dan teknologi yang mau kita kuasain mesti kita pelajari, kita implementasikan. Kalau gagal kita pelajarin lagi, gagal kita pelajarin lagi. Jadi satu, kalau kita menemukan kegagalan, jangan gampang menghujat. Jadi ketika dibikin suatu proyek, proyek pemerintah, sekarang pemerintah memiliki 77 proyek strategik nasional ya, nah, programnya, tentu akan menghadapi banyak tantangan. Contohnya, makan bergizi gratis. MBG. Betul. Wah, sinisme luar biasa. Padahal kan tujuan, kalau kita lihat tujuannya betapa mulianya. Sinismenya juga ada dalam negeri ya Pak ya? Nah, dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi inovasi teknologi, ini peluang. Kenapa? Kita bisa mengkaji potensi sumber daya makanan bahan apa di daerah-daerah setempat yang mungkin selama ini tersiakan menjadi waste. Betul. Ya, tapi mungkin bisa diolah kan menjadi sumber makanan yang terjangkau harganya, tersedia di lokal, dan memenuhi kaidah gizi. Nah ini tantangan para peneliti kan, tantangan perusahaan juga untuk melihat hal seperti itu. Nah ini mesti menjadi pintu masuk dong bagi kita mengembangkan inovasi dan teknologi. Jangan hanya lihat bahwa ini seperti seolah-olah quote-unquote, oh ini kerjaan catering. Enggak, makan bergizi gratis itu menjadi peluang bagi rekan-rekan kita di peneliti, di akademisi, di berbagai daerah, di pemerintah daerah untuk mulai melihat apa sih yang bisa kita kontribusikan secara inovasi dan teknologi. Itu satu dari sekian banyak program untuk menuju Indonesia Emas. Betul, karena tidak selalu apapun tuh yang disalahkan pemerintah seperti itu ya. Karena kalau kita lihat memang dari Presiden Prabowo Subianto ketika meluncurkan sebuah program makan bergizi gratis yang tujuannya adalah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Tapi masih banyak sekali pengkritik seperti itu ya. Bukan hanya sinisme yang dari luar negeri seperti, tapi juga ada sesama pemerintah pun sama-sama mengkritik seperti itu. Itu sangat disayangkan sekali ya ketika seluruh dunia melihat bahwa stabil sekali Indonesia ini sekali dengan adanya perdamaian seperti itu. Tapi ternyata dengan adanya MBG yang banyak sekali pengkritik seperti itu ya Pak Tito, ya itu di luar kendali ketika memang ada kesalahan. Namanya juga kan sebuah proses, sebuah progres pasti ini akan ada salah dan juga ada benarnya. Tapi terlebih dari itu semua ini sudah dipersiapkan dengan matang dan tidak secara gamblang Presiden Prabowo Subianto melakukan program seperti itu ya. Pak Tito, kira-kira pelaku usaha ini merasa terbebani tidak sih Pak dengan adanya kalau kita lihat dari sisi regulasi ya Pak? Apakah mereka merasa terbebani dengan birokrasi atau mungkin mereka merasa terbantu dengan adanya kebijakan pemerintah? Oke, ini menarik ini. Saya mengajak Vesti dan rekan-rekan pemirsa sekalian melihat Indonesia ya. Indonesia ini besar, Vesti. Kalau kita cerita mengenai dunia usaha, sektor-sektornya, subsektornya, alamak. Banyak sekali itu. Dan memang setiap sektor subsektor tadi memiliki karakteristik kekhasan tersendiri. Kalau cerita kita Indonesia Emas tadi berbagai programnya. Nah, memang kita mesti melihat lagi sektor per subsektornya. Ada sektor yang mengalami kendala, iya. Banyak macam, misalnya birokrasi yang mungkin kurang paham akan sektor itu. Ada juga sektor-sektor yang memang baru, misalnya sektor digitalisasi, sektor-sektor yang bersinggungan dengan artificial intelligence, sektor-sektor yang bersinggungan dengan media-media sosial yang dengan teknologi yang terbaru, termasuk e-commerce-nya, EV ekosistem. Itu memang sektor-sektor baru yang bukan hanya di Indonesia, di dunia pun baru. Jadi ketika ada, kita bilang bahwa keterlambatan birokrasi memahami, ya kita harus maklumi bahwa itu memang sektor-sektor yang bergerak dengan cepat. Tapi kalau kita lihat ya, dari semenjak Presiden Joko Widodo dan diteruskan juga oleh Presiden Prabowo Subianto sekarang, bahwa ada keterbukaan dalam hal birokrasi, perizinan, misalnya, ya, ada OSS, online single submission. Sekarang itu sudah terjadi online, terjadi efisiensi birokrasi yang luar biasa. Nah, cuman masalahnya, orang kan selalu melihat tuntutan ke depan. Sekali-sekali kita flashback dikit dong. Dulu kayak apa sih 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya. Nah kalau kita bisa bandingkan yang dulu sama yang sekarang, kayak seperti Vesti bandingan antara smartphone yang sekarang dengan handphone zaman dulu. Tentu berbeda ya. Nah kita baru ngelihat kan, wah ternyata kita sudah melompat sedemikian jauh loh sebenarnya. Tapi kalau cuma melihat ke depan kan maunya maju terus kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita namanya ya, itu it's human ya, manusia lah ya. Selalu melihat ke depan, susah melihat ke belakang gitu ya. Seperti itu ya. Jadi memang masih banyak sekali orang-orang yang belum akan sadar terkait dengan adanya sebuah proses ya Pak Tito ya. Apalagi untuk para generasi muda ini kan semuanya
kalau misalnya ingin melakukan usaha segala sesuatunya gitu kan ya, kalau misalkan mereka merasa gagal, udah deh aku nggak mau lanjut lagi, kayaknya akan gagal terus seperti itu ya. Itu yang harus kita tekankan kepada para generasi muda seperti itu ya, agar tetap bisa menjadi pelaku ataupun pelaku aktif dalam ekosistem ini seperti itu ya. Dan Pak Tito, kalau boleh tahu kan ini kan pemerintah ini sedang gencar sekali ya mendorong hilirisasi industri sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Bagaimana sih para pelaku usaha ini merespon dan juga memanfaatkan hal tersebut, Pak Tito? Oke, ini menarik nih, hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi ini kan kita selalu kaitkan dengan nikel ya, di Sulawesi lah khususnya, ada Morowali dan lain sebagainya. Kita kaitkan dengan tembaga dan emas seperti di Freeport yang membuat smelter Jawa Timur ya. Kemudian juga ada juga Inco yang sekarang menjadi Vale yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Aneka Tambang begitu ya, atau Main ID ya. Oke. Ini menarik, Vesti, bahwa hilirisasi ini kan suatu proses. Ya, suatu proses. Ada banyak investasi asing yang masuk dan mereka memberikan nilai tambah. Seringkali juga karena asing yang masuk, memang kita akui akan ada friksi sosial, pasti itu. Belajar lah ya, adjustment ya, cari titik temu. Nggak ada yang instan kan tadi Vesti katakan. Nah, ada kritik yang mengatakan seperti ini. Tapi itu kan asing semua. Kembali lagi saya lihat kita harus dikuasai oleh asing gitu kita kan. Asing. Kita harus lihat sejarah. Tahun 1978 ketika China membuka diri untuk investasi asing termasuk Amerika dan lain sebagainya, saat itu China juga relatif tidak punya kemampuan industri, Vesti. Ketika asing itu masuk di sana bikin berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan China sendiri dan kemudian menjadi ekspor seperti sekarang, itu kan asing semua. Tapi China belajar. Maka kemudian muncul yang namanya generasi Jack Ma, dengan Alibabanya, dengan Tencent, Huawei, BYD hari ini. Itu kan proses. Nah sekarang tantangannya kembali lagi, tahun 2045 nanti saat kita menargetkan Indonesia masuk era emas, bisa nggak kita punya itu? Nah itu kan suatu pertanyaan yang mesti kita jawab sendiri. Yang nggak usah cari-cari jawabannya kan dalam hati masing-masing insan Indonesia. Yuk bisa nggak? Mau nggak yuk kerja keras? Atau mau instan terus kan begitu? Nah ini problemnya Vesti. Jadi tadi banyak persepsi mengatakan bahwa ini asing, betul. Kalau kita lihat jangka pendek. Tapi ini merupakan peluang kita untuk belajar meningkatkan diri. Akhirnya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk hilirisasi. Untuk sektor lain mungkin kita sudah menjadi tuan rumah. Tapi untuk hilirisasi karena ini merupakan pencanangan baru kan. Baru di era-era sekitar dekade-dekade setelah reformasi ini hal itu muncul begitu. Jadi nah ini memang menjadi pekerjaan rumah kita bersama nih. Ini kan Pak Tito memang kalau misalnya kita lihat kan anak-anak Indonesia ini kan sangat ketakutan ya ketika sesuatunya kita ada campur tangan dengan luar negeri ataupun dengan negara asing. Ini apakah ini akan diakuisisi oleh mereka seperti itu? Apakah ini akan direbut oleh mereka seperti itu? Apalagi kan kalau kita lihat dari berbagai kunjungan kehormatan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara, itu kan pasti untuk melakukan sebuah hubungan bilateral ya. Terus juga terkait dengan pertahanan, ekonomi seperti itu. Tapi kalau kita melihat ini saat ini kan sudah ada yang namanya Danantara, Pak Tito. Ini kan hadir sebagai sovereign wealth fund seperti itu ya. Dan juga kalau misalnya kita melihat kan ini juga sudah ada namanya roadmap AI teknologi seperti itu ya, juga transisi menuju ekonomi hijau. Dan kalau menurut Pak Tito sejauh mana sih kebijakan strategis ini untuk bisa menarik ataupun perkuat daya tarik Indonesia di mata investor global? Nyambung nih kan tadi kan dari investor asing ya datang ke sini. Danantara, lembaga sovereignty fund ya. Bagi saya itu adalah salah satu, karena Pak Prabowo Subianto kan milikin banyak langkah ya. Salah satu yang sangat cerdas. Itu luar biasa Danantara ini, karena dia menghimpun semua potensi BUMN yang tadinya per sektor, dikumpulkan kekuatannya. Kenapa, Vesti? Karena yang namanya Danantara ini merupakan hal yang dilakukan juga di banyak negara. Bahkan lebih dulu dibanding kita ya. Nantinya dunia ini kan sudah mulai sekarang ada, kita lihat ada namanya blok Amerika, kemudian juga ada yang namanya blok BRICS ya. Nah, ini ada kaitannya dengan hal itu, dengan secara keseluruhan blok-blok ekonomi ini. Makanya Danantara ini akan bisa kita bahas lebih dalam lagi nih mengenai bagaimana peranan Danantara kaitan dengan
geopolitik atau geoekonomi global ini. Betul. Jadi memang dengan adanya ataupun hadirnya Danantara ini sebetulnya ini sangat luar biasa ya Pak Tito ya. Ini salah satu langkah cerdas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia yang dulunya awalnya ini BUMN ini ada per sektor-sektor tapi sekarang sudah tergabung. Tentunya juga ini untuk menarik seluruh para investor dunia seperti itu ya untuk bisa berinvestasi di Indonesia dan juga untuk menumbuhkan seluruh perekonomian hingga 8% seperti itu. Dan kalau kita melihat pemirsa ketika dunia tengah beralih dari industri berbasis sumber daya menuju ekonomi digital, Indonesia pun tengah mempersiapkan diri. Mulai dari pengembangan dari sektor teknologi nasional, terus juga ada roadmap AI teknologi. Ini juga seperti apa sih kira-kira ya Pak Tito ya kesiapan dari Indonesia ini untuk menghadapi generasi emas 2045. Kita akan membahasnya saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial. Kembali lagi di Bincang Spesial, tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui, kita sudah membahas berbagai langkah strategis Indonesia dalam menarik investasi dan juga mendorong hilirisasi. Namun tak bisa dipungkiri, ternyata masa depan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tapi juga bagaimana kekuatan datanya, dan juga kecerdasan buatan dan juga teknologi. Lalu seperti apa sih cara terbaik untuk menyusun sebuah roadmap AI? Saat ini kita akan membahasnya bersama Pak Tito. Pak Tito, tapi juga kita akan sedikit menyinggung soal Danantara tadi sempat terjeda terkait dengan Presiden Prabowo Subianto ini sangat cerdas untuk meluncurkan sebuah Danantara. Seperti apa itu Pak Tito? Oke, jadi Danantara ini kan menghimpun daripada semua BUMN agar menjadi suatu kayak super holding yang bisa melakukan investment strategik. Kalau kita lihat begini, pasti. Kalau dulu, misalnya sekarang katakanlah Pertamina, dia punya profit, tentu dia harus diinvestkan terkait dengan bisnisnya dia. Pelindo, pelabuhan juga begitu kan. Betul. Bagaimana kalau tiba-tiba ada segmen lain yang lebih menarik, tapi nggak ada dananya, kan mesti masuk dulu ke APBN, penyertaan modal negara dan lain sebagainya. Nah, flexibility-nya sulit dan lain sebagainya kan. Nah, sekarang strategi Danantara jadi dikumpulkan sehingga pemerintah bisa melihat kemana nih saya harus invest. Betul. Ya, jadi the whole bidang apapun bisa masuk. Pertanyaannya, wah kalau gitu nanti bisa diselewengkan dong, kan naik tudingan seperti itu. Maka Pak Prabowo Subianto menjawab dengan membuat struktur berlapis. Orang-orang pintar ditaruh dari berbagai kalangan. Jadi kontrolnya terjadi di situ. Ya, jadi nggak serta-merta one man decision making, nggak bisa. Bahkan beberapa tokoh internasional diajak oleh Pak Prabowo untuk duduk dalam kepengurusan Danantara, baik dari sisi pengawas, pelaksana dan lain sebagainya. Ya, jadi memang orang-orang ahli taruh di situ dengan harapan tentu terjadi penajaman dan kontrol yang baik. Satu. Kedua, mengenai keberadaan Danantara. Di berbagai dunia sekarang dibentuk seperti itu. Bahkan di Rusia, di China apalagi. Gunanya untuk apa, Festi? Sekarang dunia ini kan bergerak. Kalau dulu, yang kita lihat, investment itu selalu masuk dari yang namanya Dow Jones Wall Street. Dari Amerika. Makanya Amerika mendikte semuanya. Ya. Nah, jadi hegemoni kan. Nah, sekarang terjadi berbagai polarisasi kutub. Jadi kutub tuh nggak hanya satu, tapi mulai banyak. Nah, dengan adanya bangkitnya China, kemudian diikuti dengan lahirnya BRICS, dan Indonesia, kembali lagi Pak Prabowo melakukan langkah yang sangat strategis dengan masuk sebagai anggota tetap BRICS. Itu cerdas sekali. Kenapa? Karena sekarang investasi itu bisa masuk dari China. Betul. China itu dari mana? China itu dari Hong Kong. Jadi Hong Kong sebagai pusat keuangan dunia kembali akan di-upgrade. Ya, kalau kita boleh bayangkan, mungkin akan head to head dengan Wall Street. Jadi investasi itu akan masuk ke China, dan China itu punya proyek nggak hanya di Indonesia, Pesti. Mereka punya proyek di Amerika Latin, di Afrika, di Eropa Timur, di Asia Tengah, Asia Tenggara. Nah, Indonesia bisa ikut. Makanya ketika Danantara itu lahir, Danantara itu tidak semata-mata untuk ada di Indonesia operasional. Dia melihat peluang, karena apa? Pertama, peluang itu bisa ada di mana aja. Kedua, supply chain. Kita mungkin butuh material atau kita butuh untuk menjual produk kita ke luar negeri kalau kita bisa chip in juga di perusahaan luar negeri. Maka jadi jangan aneh ke depan. Kalau ada proyek entah di Mesir, ya, entah di Afrika, negara bagian lain, atau di Eropa, di Amerika Latin, dan antara ikut chip in bisa aja. Ya, walaupun tidak mayoritas. Sebaliknya jangan aneh kalau nanti perusahaan di Indonesia ada di wilayah kita,
ada chip in luar negeri, entah China, entah Mesir juga chip in di sini, karena itulah polanya sekarang yang terjadi. Luar biasa ya Pak Tito. Nah, karena itu terkaitkan dengan aliran dana yang multipolar tadi, dan terkait juga dengan aliran yang disebut sebagai supply chain, pengamanan untuk rantai pasoknya. Nah, jadi saya lihat bahwa keberadaan Nusantara itu sangat strategik dan itu sangat tepat, sangat menjawab kebutuhan saat ini. Banyak sekali yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin melesat seperti itu ya. Bahkan baru-baru aja di launching Danantara ingin membuat suatu university yang di situ ya. Nanti realisasinya belum tahu seperti apa, tapi yang akan beralih ke pendidikan seperti itu ya. Pendidikan, karena kembali lagi human resource itu nanti menjadi peranan utama. Dari awalnya kan ini kan fokusnya hanya untuk ekonomi seperti itu ya, investasi. Terus juga kalau kita lihat memang kan ya Pak Tito, dari Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Danantara dengan CEO Roslan Roslani ini kan tentunya juga ada beberapa orang-orang yang mumpuni sesuai dengan bidangnya ya. Tidak hanya asal memasukkan seperti itu, apalagi kan ini juga dibentuk secara transparan. Dan kalau kita lihat memang selain dengan dibentuknya Danantara untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga ikut bergabung dengan anggota tetap BRIDGE seperti itu ya. Ini salah satu langkah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan emas 2045 seperti ini ya Pak Tito ya. Pak Tito, kalau boleh kita tahu gimana caranya sih Pak agar kalau kita beralih ke dunia AI ya, apalagi kan kita sekarang sudah semakin canggih, semua sudah digitalisasi seperti itu ya. Gimana sih Pak cara terbaik agar roadmap AI ini betul-betul diimplementasikan dengan benar dan juga dimanfaatkan dengan benar, tidak hanya menjadi sebuah dokumen kebijakan saja Pak Tito? AI ini menarik. Jadi sebenarnya di dunia itu sekarang trennya kan satu AI, kedua digitalisasi, ketiga pemanfaatan yang namanya cloud and data center. Kemudian ada lagi robotik yang disebut juga industri 4.0 ya. Dan satu lagi yang menarik adalah augmented reality. Bahkan augmented reality ini sekarang sudah menjadi masuk ke mall-mall, menjadi kayak tontonan yang hiburan yang bisa pakai kacamata, main game dan lain sebagainya ya. Nah, ini semua yang bergerak dengan cepat. Dan ini pertama dia memperlancar proses konvensional menjadi canggih, bahkan melebihi beyond ya, yang tadinya hanya bisa 1, 2, 3, sekarang bisa 1, 2, 3 lompat ke 100 gitu. Karena dia, bayangkan dengan augmented reality, orang mau lihat properti, nggak perlu kunjungan ke lapangan, ya dengan AI orang mau mencari, bertanya sesuatu tidak perlu serba mudah browsing, serba mudah, serba cepat. Nah, ini kan dari hulu ke hilir. Ada namanya infrastrukturnya, backbone telecommunication. Ya, ada yang namanya peralatan, gadget. Ada yang namanya yang buat softwarenya, dan ada yang namanya lembaga pendidikannya, orang-orang yang melahirkan orang-orang canggih ini bagaimana? Ada pendampingannya di situ ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat adalah semua peluang bisnis, peluang investasi. Nah, Indonesia kembali lagi perlu memainkan peran strategik ini untuk melakukan semacam undang investasi untuk bikin klaster-klaster. Nah, maka sekarang pemerintah saya lihat gerakannya serius. Dulu juga ada serius, artinya dulu kita punya namanya Batam ya, khusus Batam. Nah, kalau sekarang disebut sebagai kawasan ekonomi khusus, KEK ya, kawasan juga disebut sebagai kawasan industri khusus. Tapi kalau bahasa-bahasa umumnya disebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sekarang pemerintah sedang menggencarkan yang namanya Batang tuh. Bahkan digadang-gadang di media Batang adalah the new Shenzhen in China. Ya, nanti mungkin daerah lain juga akan lahir daerah-daerah ekonomi khusus, ada di Morowali dan lain sebagainya. Saya pikir itu strategi untuk menarik investasi, ya. Sangat baik. Nah, ini diharapkan juga akan membuka kesempatan kepada talenta-talenta muda yang kemarin ngambek, kabur aja dulu yuk gitu ya. Nggak perlu kabur, karena nanti di sini akan sangat terbuka kesempatan untuk talenta-talenta muda yang Gen Z, yang pikirannya mungkin digital gitu ya, nggak seperti zaman, nggak kayak saya yang kolonial, Nah, tapi benar-benar Gen Z ini. Nah, sekarang terbuka kesempatan, ya. Maka sekarang nanti yang profesi sekarang kan yang namanya influencer tuh udah diterima bahwa itu profesi gitu ya. TikToker nggak apa-apa, mereka membantu mempromosikan wisata, membantu mempromosikan UKM, bagus sekali. Nah, sekarang tinggal bagaimana dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Tenaga Kerja meramu nih. Karena yang namanya sekolah, yang namanya balai-balai latihan kerja, itu kan di mereka tuh. Ya. Nah, ini yang perlu, maka
kalau kami Vesti dari Forum Sinergi Inovasi Industri, kami kan punya 6 program, mulai sosialisasi, ya, promosi, sinergi, tapi kami punya satu program yang namanya edukasi. Nah, kami bergerak, kami menyebutnya sebagai melahirkan project planner. Karena saya pernah ketemu sama satu orang, dia itu director di China Europe International Business School. Dia bilang, Tito, ini saya bawa beberapa rekan murid saya datang ke Indonesia, ketemu you untuk bersama-sama kita visit ke berbagai industri. Saya tanya, murid you ini siapa, Prof? S2, S3? Oh enggak, mereka non-gelar, non-sertifikasi. Oh ya, mereka adalah pengusaha UKM China yang ikut program saya. Oh, program seminggu? Enggak. Program saya 3 semester, 1,5 tahun. Berapa duit, Prof? Kalau hitung uang Indonesia 300 juta. What? Saya bilang, sekolah untuk non-gelar, untuk non-sertifikasi, 300 juta, 1,5 tahun. Kok mau? Itulah kenapa China bisa punya yang namanya BYD, Alibaba, Tencent. Karena semua pengusaha-pengusaha UKM-nya semangat mau belajar. Kira-kira Indonesia bakal ada seperti itu nggak, Pak? BYD, menarik. Ngikutin saya ke Cina gitu. Makanya pertanyaannya adalah bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, harus bisa. Maka kami meluncurkan yang namanya Project Planner. Jadi bayangkan Vesti ya, gambaran besarnya ya. Ada visi Indonesia Emas 2045 yang tadi saya sebutkan, green, ya, value added untuk sumber daya alam kita, ya. Nah, ini kan perlu diwujudkan. Presiden Prabowo Subianto sedang meluncurkan yang namanya Project Strategik Nasional. Ada 77 program, ya, termasuk makan bergizi gratis itu hanya salah satu program. Ini kan harus menjadi momentum pengusaha-pengusaha kita bergerak. Jadi jangan nggak usah pusing cari ide. Banyak orang mengatakan tadi termasuk kabur aja dulu karena nggak ada kerjaan. Ada juga mikir sekarang mau dagang apa, akhirnya sibuk apa? Sibuk gambling di atau Prabowo gambling apa di bursa dan lain sebagainya tanpa pengetahuan ya. Enggak, ini ada kerjaan, proyek strategik nasional. Yang mana penggeraknya adalah keberadaan komunitas sumber daya alam yang barangnya real dan melimpah. Nah, makanya kami bikin namanya project planner. Entrepreneur yang memanfaatkan project tersebut. Macam-macam bidangnya. Dan kebetulan, Vesti, ini menarik nih. China itu banyak memberikan beasiswa untuk pelatihan selama sebulan penuh di tiap sektor itu loh. Tapi, animo Indonesia masih rendah masyarakatnya. Nah, ini yang kita sedang dorong untuk supaya semangat belajar. Semangat belajar. Karena disuruh belajar sebulan tuh udah takut dulu. Wah, nanti capek saya belajar sebulan gitu kan. Pokoknya langsung bisa gitu kan. Nah, ini problemnya. Jadi itu yang kita usahakan dan Indonesia mesti bisa. 2045 mesti bisa ada hadir yang pemain-pemain dunia. Gitu. Betul. Pak Tito, kalau kita lihat ini kan kita beralih lagi ke AI seperti itu ya, apalagi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka ini kan sangat mendukung adanya pemanfaatan AI seperti itu ya, dari mulai hingga pendidikan dasar terus juga sampai vokasi seperti itu. Bagaimana sih Pak Forum Sinergi ini bisa mengambil peran di sini? Kami ada beberapa ide sih, mulai dari membuat suatu AI Olimpiade, ya. Sampai dengan mendorong supaya AI ini bisa masuk sebagai salah satu mata ajaran di pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ya. Karena AI ini pasti emang suatu hal yang baru, sehingga hari ini juga banyak orang yang, saya nggak tahu seberapa dalam, tapi mereka mengatasnamakan bahwa mereka ahli AI, praktisi AI, ya. Akhirnya AI juga AI yang mana nih, kan begitu ya. AI seperti apa, tapi yang kita jelas-jelas rasakan bahwa AI ini mempermudah pekerjaan kita ya. Kalau kita pakai gadget aja kan AI bisa menjawab dengan mudahnya ya. Walaupun akhirnya AI ini juga bisa disalahgunakan seperti membuat video-video yang meniru paras seseorang. Tapi dengan audio-audio yang macam-macam bisa menjadi suatu yang quote-unquote memfitnah seseorang juga ya. Media pun sekarang sudah bisa pakai AI ya Pak. Nah, jadi AI ini emang benar-benar suatu hal yang memang baru dan saya bicara sama pakar-pakar luar negeri, mereka juga mengatakan terus terang, Tito, ini adalah memang sesuatu yang baru. Jadi kalau mau mengatakan ada yang mengklaim menguasakan A sampai Z, kok kayaknya enggak. Mungkin A sampai M dulu deh, karena yang selebihnya masih ditulis terus kan. Gitu.
Oke, jadi memang ada beberapa inovasi yang diluncurkan oleh Forum Sinergi Inovasi seperti itu. Salah satunya adalah Olimpiade AI seperti itu ya. Ini bukan hanya asal-asalan saya ahli di AI, saya ini, tapi di situ juga ada pendampingan, ada pelatihan yang nantinya juga ini agar tidak disalahgunakan ya. Karena banyak sekali orang-orang dengan AI ini juga menipu, terus juga dengan ada konten-konten pornografi seperti itu. Ini kan sangat disayangkan sekali ya, agar nantinya generasi muda ini tidak menyalahgunakan sebuah pemanfaatan digitalisasi seperti itu. Dan pemirsa, dunia tengah bergerak menuju ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia pun tak tinggal diam. Lalu seperti apa sih kesiapan dari dunia usaha untuk ikut aktif terlibat dalam transformasi besar ini? Kita akan membahasnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial. Kembali lagi di Bincang Spesial, tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Dan pemirsa, transisi menuju energi terbarukan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal peluang. Dan pemerintah telah menyiapkan skema investasi jangka panjang melalui dengan Green Investment Fund ataupun berbagai kemitraan global. Lalu seperti apa sih sektor swasta untuk ikut secara aktif dalam hal ini? Kita akan membahasnya secara langsung bersama Pak Tito. Pak Tito, kita balik lagi ya, membahas tentang teknologi emas, terus juga menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah ini, Pak Tito, menargetkan 61% bauran energi terbarukan seperti itu di 2034 dan juga net zero emission di 2050. Gimana sih caranya agar dunia usaha ini bisa turut aktif dan mendorong hal tersebut seperti itu, Pak Tito, untuk menuju ke ekonomi hijau? Oke, ini menarik nih. Kalau kita bicara mengenai renewable energy, renewable energy itu sebelumnya memang suatu prestige yang harganya mahal sebelumnya, ya. Mau itu bicara solar cell, ya, mau bicara baterai, ya, mau bicara juga mengenai geothermal, itu yang tadinya mahal, sehingga selalu dikatakan ini yang mau dicari adalah benefit lingkungannya atau direct daripada harga murahnya. Kalau harga murahnya nggak nyambung-nyambung, nggak nemu. Tetap aja umpamanya pakai batu bara dan lain sebagainya. Ini tuh yang murah-murah gitu ya, fokusnya di situ. Tapi polusi kan. Nah, seiring perkembangan inovasi teknologi, lagi-lagi khususnya dari China, mereka berhasil membangun industri yang murah. Produknya. Dari China ini. Makanya kita sekarang menemukan solar cell itu murah, baterai itu murah, ya, berbagai teknologi juga murah. Nah, sehingga akhirnya menggoda bagi dunia-dunia termasuk Indonesia untuk berani mendeklar bahwa kita bisa kok menurunkan emisi kita. Ya, nah, itu sudah terwujud di Indonesia. Sekarang kita melihat bahwa solar cell ada di mana-mana, menjadi tren. Betul. Trennya ini bukan semata-mata bahwa kita ingin dicap sebagai company atau industri yang go green, tapi emang secara keekonomian itu make sense. Pemerintah, Kementerian SDM, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Pak Menteri SDM Pak Bahlil, Pak Bahlil, kemudian mencanangkan yang namanya Desa Mandiri Energi. Ini menarik. Kenapa? Karena dia akan berbasiskan daripada yang ada di sana. Yang umumnya ada emang mini hidro, sungai kecil bisa ada, ya kalian. Tapi yang paling pasti melimpah itulah dari Tuhan anugerah matahari kan, ada di mana-mana. Nah, sehingga bagi yang daerah-daerah remote, desa-desa remote, daripada menarik jaringan listriknya jauh dan bisa banyak kendala, pembebasan lahan, bukan hutan, rusak lingkungan dan lain sebagainya, ya bikin aja solar cell. Tapi jangan lupa, ini yang saya lihat pemerintah masih miss. Ketika di situ mandiri energi listriknya berbasiskan solar cell, nggak akan jalan, Festi. Kalau behavior masyarakatnya masih tergantung kepada bahan bakar minyak. Misalnya begini, ada satu desa, tidak ada listrik, diinvest lah, bangun pembangkit listrik tenaga surya, solar cell. Dikasihlah baterai, untuk sebagai kalau malam kan, baterai. Tapi masyarakatnya motornya pakai motor BBM. Pompa airnya untuk ke sawah masih pompanya BBM. Lah, nanti yang artinya, nanti ketika itu ada, masyarakat tetap mengeluh. BBM susah, BBM mahal. Jadi behavior motornya mesti motor listrik dong. Bahkan kompornya pun mesti kompor listrik dong. Listriknya melimpah. Kan begitu. Jadi ini tidak cukup hanya kita bicara dari sisi pembangkitan listriknya, sumber energinya. Kita juga harus memikirkan behavior. Dan behavior ini sebenarnya tidak hanya di desa yang ditarget sebagai mandiri energi, pelosok-pelosok lain juga mestinya sudah mulai didorong kita untuk mandiri energi. Saya ingat beberapa saat lalu terjadi antrian BBM 3 kg ketika pemerintah berusaha
memposisikan yang tepat sebagai penerima subsidi, tapi kan di lapangan terjadi kekisruhan. Betul, kan? kericuhan yang adanya seperti itu. Seandainya kita menjalankan program kompor listrik, kan udah nggak perlu LPG 3 kilo lagi. Betul. Masak pakai listrik. Emang ada yang mengatakan, kalau PLN mati lampu gimana? Nggak masak dong kita. Nah itu another issue, artinya PLN harus meningkatkan kehandalan supaya jaringan distribusinya lancar, handal ya. Tapi idenya bahwa masyarakat behaviornya harus juga digeser, go green dengan listrik, motor listrik, sepeda listrik, mobil listrik. Nah, dan sekarang sepertinya semua komponen ini bergerak searah. Artinya apa? Mobil listrik pun nggak diawang-awang, harga terjangkau. Nah, udah mulai meluncur kan mobil-mobil listrik yang harganya sangat-sangat terjangkau. Motor listrik, sepeda listrik, kompor listrik, pompa listrik, apapun. Dan juga seperti saya katakan tadi, ternyata harga baterai itu juga udah turun jauh, pasti. Kenapa turun jauh? Pertama karena inovasi teknologi. Kedua karena mass production. Maka di Indonesia sekarang sudah muncul pabrik-pabrikan solar cell, pabrikan baterai, bahkan pemerintah, kembali lagi Pak Prabowo Subianto meluncurkan yang apa kemarin, ekosistem baterai listrik, proyek yang berapa, hampir 100 triliun rupiah kalau nggak salah kan, mulai dari tambang, smelter, sampai dengan pabrik baterainya. Ini kan peluang, peluang semua. Kembali, kita mau belajar nggak? Kita mau kerja nggak? Ya, atau kita ngarepin dikasih karpet merah, ya nggak mungkin lah. Kan itu poinnya. Jadi saya lihat bahwa renewable energy dalam menuju net zero emission ini suatu quote-unquote peluang bisnis yang besar sekali. Belum lagi tadi kembali, penciptaan SDM-nya gimana? Sekolah-sekolahnya gimana? Mulai level SMK, university, pelatihan, training center. Nah ini peluang sih, peluang besar. Apa sih Pak, ini artinya kenapa harus orang-orang Indonesia ini tetap seperti ke BBM lagi? Padahal sudah banyak sekali loh inovasi-inovasi, tapi kok balik lagi ke situ? Apa yang membuat mereka akhirnya lebih memilih inovasi yang lama daripada yang baru? Kalau kita bicara 5-10 tahun lalu, nggak aneh sih Festi, karena saat itu harga-harga yang renewable energy ini barang mewah. Saya tidak menyebut brand. Satu brand yang mungkin 3 tahun lalu dari Semenanjung Korea, harganya kan mahal. Bagaimana yang akhirnya ketika yang mulai pengadaannya untuk mempromosikannya adalah instansi pemerintah, ya swastanya mikir-mikirlah mahal. Tapi dengan harga yang sama sekarang, itu bisa dapat 2 bahkan 3 dengan brand yang lain yang dari China kan. Artinya ini gelombang behavior transition ini sedang terjadi. Didorong oleh apa? Didorong oleh harga. Harga yang affordable. Jadi kuncinya adalah harga. Semua jargon-jargon campaign itu akan omong kosong kalau hanya berdasarkan visi misi jargon. Realitas dong. Kebeli nggak? Nah ketika kebeli, rakyat bergerak. Mereka juga, rakyat ini pintar, mereka paham, cuman nggak kebeli gitu loh Festi barangnya. Tapi ketika dia murah, sekarang bayangin Festi, Anda beli kendaraan listrik, belinya udah murah, bahkan lebih murah dibanding harga BBM. Pajaknya murah, udah bener dong, insentif dong. Kalau di Jakarta bebas genap ganjil, ya. Nah, kemudian ada lagi harga operasionalnya dibanding harga per liter BBM jauh lebih murah, 30%. Jadi bagi masyarakat tidak ada isu, tidak ada isu kenapa mereka tidak beralih. Maka saya bilang tahun ini dari hanya 2%, 2,5% tahun lalu penjualan mobil semuanya itu adalah EV, tahun ini udah melonjak bahkan mencapai 15%. It's a big jump. Pak Tito, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor swasta ini untuk terkait dengan hal tersebut ya, terkait dengan ini ya, target energi hijau ini? Apakah ini dari segi regulasi, pembiayaan, atau mungkin teknologi, Pak Tito? Ini pertanyaan menarik, Festi, pertanyaan sangat cerdas nih dari Sinpo TV nih. Problem utamanya tadi, behavior udah mulai terbentuk karena didorong oleh harga yang terjangkau. Satu, kebutuhan ada, menggoda, ya. Kemudian terjadi transisi daripada masyarakat mulai beli. Problemnya adalah satu, pelaku usaha. Seringkali kehadiran teknologi baru itu meniadakan teknologi lama. Ingat dulu handphone, ada namanya AMPS, ya. Kemudian ada nama GSM. Sekarang lagi namanya 4G, 5G, gitu kira-kira. Ini kan kalau meniadakan yang lama, industri yang lama ini kan pemainnya bingung, galau. Kalau bisa di-adjust untuk memproduksi barang baru, oh iya kita adjust deh.
Kalau dia nggak bisa di-adjust, ini investasi ini mau dikemanakan? Betul. Itu yang terjadi di otomotif, Festi. Berarti agak sedikit susah ya untuk mengubah pandangan seseorang ya Pak Tito ya terkait dengan adanya sebuah inovasi baru, teknologi baru, karena mereka hanya fokus kepada future seperti itu ya. Tapi harus seperti apa sih sebetulnya untuk menghadapi dan juga untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah lagi, masa depan yang lebih berteknologi lagi seperti itu ya Pak Tito ya. Pak Tito, kalau boleh tahu kan ini masih banyak sekali para pelaku usaha yang menganggap bahwa green mobility ataupun green economy maksud kami, green economy ini dianggap sebagai salah satu beban biaya tambahan saja gitu Pak Tito. Gimana sih caranya supaya Pak Tito ini bisa mengubah pandangan ini menjadi sebuah peluang bisnis? Ini menarik ini. Memang awalnya green itu seringkali green certification segala itu dianggap sebagai biaya tambahan. Karena memang biaya nambah ya. Oke. Ada biaya tambahannya, nggak mau saya gitu. Kemudian manfaatnya apa sih? Bahkan beberapa hal itu menjadi namanya kita sebut sebagai non tarif barrier. Negara-negara maju mau ngimport barang kalau dia sudah pakai renewable energy. Sehingga bagi-bagi yang biasa bisa jago ekspor tiba-tiba harus menjadi cost tambahan, menggreenkan industrinya. Karena mungkin negara-negara maju ingin melindungi produksi dalam negeri. Jadi green ini menjadi suatu tools ya, senjata untuk menghambat perdagangan internasional. Nggak salah sih, itu kan namanya strategi masing-masing negara ya. Tapi seiring waktu, green ini kemudian menjadi suatu hal yang benefit juga, ya. Benefit artinya karena teknologi inovasi tadi menjadi murah, menjadi terjangkau seperti tadi saya katakan solar cell. Solar cell yang tadinya hanya image, gue udah pakai solar cell loh. Sekarang ternyata solar cell itu bisa menjadi suatu solusi. Ketika dia susah mendapatkan sambungan listrik, atau ketika sambungan listriknya tidak handal, ternyata dia pakai solar cell, harga terjangkau, hasil baik. Nah, jadi kembali lagi, Festi, bahwa green energy itu sekarang tidak semata pencitraan, tapi dalam banyak aspek sudah merupakan profit center. Ya, seperti BBM, atau seperti bahan bakar, termasuk listrik. Dulu kan subsidi banget, jadi murah kan. Orang mana mikir ngirit, Festi. Tapi sekarang orang ngirit dengan membanding-bandingkan, oh ternyata kalau gua go green gini, sekarang bisa lebih untung operational cost. Itu yang harus ditekankan edukasinya ya Pak Tito ya. Orang belum bisa melek akan hal itu ya. Orang mungkin masih melihat lebih karena ada biaya tambahannya mungkin ya Pak Tito ya. Jadi mereka tidak bisa melihat sepertinya hal itu ada peluang bisnisnya loh seperti itu ya. Dan ini juga ada keuntungan, tidak ada kerugian pada hal itu. Dan kalau kita lihat kan Pak Tito, green economy ini kan menjadi suatu arah pembangunan di masa depan seperti itu ya. Apa sih Pak langkah konkret yang bisa diambil ataupun peluang konkret yang bisa diambil oleh generasi muda ini agar mereka bisa menjadi pelaku aktif di sini Pak Tito? Oke, satu, mereka harus punya mindset bahwa peluang bisnis itu tidak hanya di sektor-sektor konvensional. Satu sektor yang non-konvensional adalah waste management. Ya, sampah. Indonesia itu banyak produksi sampah, Salah satunya adalah sampah sisa bahan makanan. Kita tuh termasuk bangsa yang paling boros membuang sisa bahan makanan. Kenapa? Karena kurang pengetahuan, kurang wawasan. Contohnya, di negara maju, semua kalau bahan makanan dari ujung ke ujung diolah. Ya kan? Waste itu bisa diolah dengan inovasi teknologi mereka, mau yang saya sampaikan tadi, makan bergizi gratis itu mestinya bisa memakai bahan yang tidak terpakai atau kurang terpakai, kurang optimal selama di pedesaan menjadi bahan unggulan untuk bisa mensuplai sebagai bahan makanan. Tulang ikan di mana-mana dibuang. Padahal tulang ikan itu di negara-negara banyak negara menjadi bahan pupuk, bahan tepung. Tepung bergizi. Itu ya orang sebetulnya tidak tahu ya Pak Tito ya akan hal itu ya. Iya. Jadi teknologi pangan itu penting. Sebuah hal kecil sebetulnya itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Seperti kita membuang bekas tulang, terus juga membuang bekas tulang ikan seperti itu, seperti bisa jadi pupuk seperti itu ya Pak Tito ya. Betul. Bisa untuk energi hijau juga seperti itu. Betul. Bahkan sekarang di negara-negara maju itu kan sampah itu menjadi biomasa dan kemudian menjadi sumber energi kan. Karena apa? Karena memang kembali waste manajemennya bukan sekedar menggunakan waste. Kalau itu ada manajemen jadi high cost. Kenapa ngumpulin sampah itu jadi biaya tambahan? Tapi kalau waste management benar ya, ngumpulinnya benar dari hulu ke hilir, aturannya jelas, insentifnya ada. Waste management itu menjadi suatu bisnis yang sangat menarik pasti. Jadi memang harus ada waste management di situ ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak asal buang seperti itu ya. Segala sesuatunya, apapun barangnya ini sebetulnya bisa dimanfaatkan kembali seperti itu ya Pak Tito. Pak Tito, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Tito untuk
para generasi muda untuk bisa bangun, untuk bisa bangkit, untuk tidak hanya segala sesuatu tuh hanya ingin instan seperti itu. Apalagi teknologi sudah semakin canggih, terus juga apalagi kalau kita lihat nih ada AI. Ini justru ada pro dan juga kontra. Anak-anak ataupun generasi muda ini jadi makin males untuk belajar. Nggak apa-apa karena kan sudah ada AI sekarang. Nggak apa-apa kan sekarang kalau mau ujian sudah biasa AI gitu kan jawabannya. Nah ini kan salah satu bentuk agar anak-anak muda itu tidak seperti itu. Apa sih pesan untuk para anak muda, generasi muda saat ini untuk bisa siap menghadapi Indonesia Emas 2045? Satu, kan anak-anak muda ini kan sangat adaptif dengan teknologi ya, teknologi media, sosmed dan sebagainya. Nah kalau lihat sosmed itu jangan lihat yang lucu-lucuan terus, tapi lihat juga yang seperti negara-negara lain sudah maju, apa yang mereka perbuat, itu aja paling gampang itu dulu deh. Jadi belajar mengamati, jadi timbul semangat, karena kita tinggal di Indonesia ini kan saya sampaikan tadi, pertama kondisi sangat stabil. Nggak ada perang, ya. Kedua, kekayaan alam, sumber daya alamnya luar biasa sekali. Ketiga, populasinya juga besar. You mau jual apa aja laku, karena pembelinya ada. Ya. Nah, tinggal sekarang kita sering-sering melakukan pembandingan dengan negara-negara lain. Entah boleh Amerika silakan, Eropa boleh, Australia boleh, Singapura, China apalagi. Lihat bahwa mereka di situ maju. Kita mesti punya spirit bahwa kita pengen maju dulu, gitu loh. Kalau kita aja nggak punya spirit, waduh, kalau spirit aja nggak punya, gimana mau maju ya Pak ya? Orang bilang mimpi aja nggak punya, padahal mimpi itu gratis. Betul. Wah, yang gratis aja lo nggak punya, gimana yang berbayar kan begitu? Mimpi bukan berarti halu ya Pak ya, kita Iya. punya mimpi semuanya besar-besar seperti itu ya Pak ya. Jadi harus bisa dikedepankan dan juga harus ada spirit di situ ya. Nah seperti itu nih pemirsa di rumah, ketika tadi juga seperti disinggung oleh Pak Tito terkait bagaimana nantinya kita untuk bisa menghadapi generasi emas ini, kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya Pak ya. Mulai kalau kita misalnya anak-anak muda ini melihat beberapa platform media sosial, mungkin bisa melihat hal-hal yang menarik, tidak hanya konten joget-joget saja, tapi juga melihat bagaimana inovasi-inovasi teknologi yang sudah maju di negara-negara yang lebih maju seperti itu ya. Pak Tito, tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang langkah strategis Indonesia untuk menarik sebuah investasi, mendorong hilirisasi seperti itu. Tadi juga kita juga sudah membahas bagaimana sih untuk caranya bisa menyadarkan seluruh generasi muda ini agar bisa menjadi pelaku aktif dalam sebuah ekosistem digitalisasi. Kita akan sedikit menenangkan diri gitu ya pemirsa ya, karena kan kita juga ingin tahu nih sisi lain dari seorang Pak Tito Loho. Kalau kita lihat nih ya, Pak Tito ini kan sering sekali nih memberikan sebuah edukasi, menjadi sebuah pembicara, seminar-seminar, memberikan anak-anak muda semangat dan juga spirit untuk terus membangun teknologi yang lebih canggih lagi dan melakukan sebuah pendampingan dan juga pelatihannya. Apa sih kira-kira yang orang lain tidak tahu tentang Pak Tito? Kita ada sedikit games nih pemirsa ya. Gamesnya adalah jawab cepat Pak Tito. Sudah siap mau minum dulu Pak Tito? Silakan. Langsung aja Langsung ya. aja dah. Oke, jadi ini akan ada pertanyaan, nanti Pak Tito tinggal jawab cepat aja ya. Boleh dijelasin sedikit, boleh langsung jawab cepat. Kita langsung mulai aja ya pemirsa ya. Orang lain nggak tahu kalau saat awal membangun bisnis Saya itu sebenarnya dari awal memang tidak pernah kepikiran mau kerja sama orang. Oh, mau kerja sama orang. Saya nggak pernah kepikiran mau kerja, dari awal saya itu pengennya berbisnis memang. Pengennya berbisnis. Orang banyak pikir bahwa saya itu dulunya bekerja, maka baru bisa mulai bisnis. Nggak mau kerja sama orang lain. Nggak mau kerja sama orang lain. Itu awalnya. Iya. Tapi sekarang akhirnya sudah tertarik untuk kerjasama dengan yang lain. Iya. Ini ya salah satu fun fact dari Pak Tito Loho. Orang lain nggak tahu kalau saya pernah dianggap remeh ketika. Ya, karena kita latar belakangnya kan tidak ada yang ngajarin ya. Ayah saya memang dokter tapi meninggal ketika saya masih kecil, umur 9 tahun. Ibu saya hanya seorang tamatan SMA yang kemudian membuka kursus tata busana. Jadi ketika saat itu memang orang banyak yang berangkat. Ya, who are you lah. You are not the son of somebody. You are not the background of somebody. Jadi kita perlu kerja keras untuk menunjukkan bahwa kita bisa atau kita paham dan kita mau kerja keras. Jadi kita mesti menunjukkan diri kita sendiri. Latar belakang tidak menjadi salah satu tujuan ataupun acuan untuk kita menjadi sebuah kesuksesan seperti itu ya Pak Tito ya. Orang lain nggak tahu kalau saya paling takut kalau ketemu ular. Oh, ketemu ular ya Pak ya? Berwujud apa? Hewan? Iya, kalau saya tuh agak alergi sama ular ya, karena saya lihat sisiknya geli. Orang banyak nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu ular tuh ada geli gitu loh. Jadi tiba-tiba bisa kayak, lemes gitu loh. Saya nggak suka ya. Jadi ada fun fact dari Pak Tito pemirsa, kalau misalnya Pak Tito ini sangat alergi dengan adanya ular ya, kayak gitu ya. Selain geli-geli juga, ini juga kalau misalnya reptil-reptil juga agak geli gitu ya Pak Tito ya. Selain itu orang lain nggak tahu kalau saya pernah diam-diam belajar. Belajar apa ya?
Kalau belajar yang diem-diem orang lain belajar ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit ini ya, karena belajar apa ya kira-kira? Oh belajar Jepang. Oh belajar bahasa Jepang. Dan gagal. Nggak apa-apa Pak, bisa kita coba lagi gitu kan ya. Ini buat inspirasi juga buat anak muda. Ternyata Pak Tito dengan usia yang sudah matang seperti ini masih tetap belajar loh. Meskipun gagal masih tetap mencoba ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Tadi kita juga sudah mengetahui bagaimana sih caranya untuk bisa mewujudkan generasi emas 2045 yang juga lebih baik lagi. Apalagi dimulai dari generasi muda 2025 ini seperti itu ya Pak Tito ya. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Tito beberapa hal yang harus kita lakukan. Mulai tadi juga ada tenaga listrik yang sudah bagus sekali di Indonesia, sudah jauh lebih modern, dan mudah-mudahan kedepannya anak-anak muda ini bisa lebih melek lagi, bisa lebih mengetahui seperti apa sih harusnya penggunaan AI ini dan juga transformasi digital yang jauh lebih baik lagi. Saya Peci Rahmadi dan juga mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang spesial hanya di Simpo TV. Saya Peci Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa.